Yo ngelih ra yo kowe wong pengalaman ora ta iki? Lah kepiye lah kepiye? Ana hadis iki ngomongke makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Apa iya nah? Oh, lah bocah iki. Juga Abu Hurairah itu pernah disuruh minum susu oleh Nabi SAW, kemudian dikatakan aku minum sampai puas. Rasul bilang ayo minum lagi. Dia jawab lagi aku minum sampai puas. Ayo minum lagi sampai 4 kali kalau tidak salah. Lantas setelah itu Abu Hurairah katakan saya baru merasakan ya bagaimana kenyang sampai perutku ini tidak bisa lagi untuk mengisi dengan susu tadi. Jeng pantai kene yo apik tenan yo, Rut. Pagi kita kan Bendin. Ya aku wis ping pindho asline, aku gur nenggon teras kaca ngene lho. Langsung larang dah tuh. Iya. Iki Cedek. matur nuwun banget lho, Rut. Wis saya menraktir aku. Iya kan, karena kita traktir iki lemam sing akeh ya. Men seneng aku ki. Alhamdulillah, dasare saka omah urung sarapan. Waduh iki mau gur saka ngarit gur langsung bablas ngene aku. Kang segane putir. Kang ngelih jeng. Bingungan. Iki wae garing. Sing cilik Rut. Ada gur sedidik to lemu kokok iki. Aku mau sarapan ya ora. Wah, oke traktir iki karepku men mame oke lho Bang, kathek gur sedidik lho. Wah, madang rek yo nganggo aturan yo. Ya, apa iki isih warung to? Tak yo ngeleh lah, urung sarapan to. Yo ngelih rek yo kowe wong pengalaman ora ta iki? Lah kepiye lah kepiye? Ana hadis iki ngomongke makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Apa iya nah? Oh, lah bocah iki. iki. Ketoke pengalaman ning ora dong tenan iki. Nyatane yo gur klingsir nek ngamalke hadis kuwi. Yo aja tekne gek lawu enak segone pulen lha gur jodoh ya. Dasare ngelih. Mamukeh lah, ngeleh aku. Yo nganggo aturan lho, Rut. Ora kuwi waton iki. Ngeleh aku. Ini karemu ora pan. Pemirsa, di dalam hadis yang tersebar di tengah kaum muslimin disebutkan nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa akalna hatta nasba wa idza akalna la nashba. Dikatakan dalam hadis ini kami nukilkan dari apa yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, kita kaum muslimin adalah kaum yang hanya makan bila lapar. Hanya makan bila lapar. Jadi tunggu lapar dulu baru makan. Dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, maka istilah yang biasa kita dengar, kita itu jangan sampai kenyang. Artinya kalau mau kenyang, nah berhentilah. Maka berhenti makan itu sebelum kenyang. Nah, biasa kita dengar seperti itu. Nah, perlu kami tekankan di sini bahwa hadis ini sebenarnya hadis yang dhaif. Di antara yang menyatakan dhaifnya hadis ini adalah Mufti Kerajaan Saudi Arabia di masa silam, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dalam fatwanya dikatakan ini dhaif, ada di catatan kaki Zadul Ma'ad, keterangan dari para ulama di situ, dan ada juga dalam pembahasan Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Beliau katakan demikian. Dan beliau sebutkan dua hadis yang menjelaskan hal ini tentang perang Khandaq yang ketika itu ada sahabat Jabir bin Abdullah menyembelih hewan, kemudian dia ketika itu mengundang Rasulullah SAW untuk makan. Lantas Rasulullah SAW mengundang lagi sahabat yang lainnya, jumlahnya 10. Sampai 10 orang ini makan, ada gandum, ada daging di situ, makan sampai kenyang. Kemudian Rasul undang lagi 10 lagi. Mereka makan juga roti dan daging tadi sampai kenyang. Undang lagi orang berikutnya sampai semua tercukupi, bahkan ada sisa di situ. Nah, ini maksudnya ini berkah dari makan Nabi SAW. Kadang beliau diberi sedikit namun bisa mencukupi orang banyak.
Nah, di sini ada kalimat kenyang para sahabat itu makan. Juga Abu Hurairah itu pernah disuruh minum susu oleh Nabi SAW, kemudian dikatakan aku minum sampai puas. Rasul bilang, ayo minum lagi. Dia jawab lagi, aku minum sampai puas. Ayo minum lagi, sampai 4 kali kalau tidak salah. Lantas setelah itu Abu Hurairah katakan, saya baru merasakan ya bagaimana kenyang sampai perutku ini tidak bisa lagi untuk mengisi dengan susu tadi. Masya Allah, kita jadi ambil pelajaran di sini sampai dibuktikan juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. 2 dalil ini jadi dalil tidak masalah kalau kita itu makan sampai kenyang. Namun dia memberikan catatan terakhir, tentu ingat jangan sampai memudaratkan kita sendiri. Buat ibadah malas, buat kita itu sulit untuk kerjakan sholat, sulit untuk talabul ilmi, sulit untuk aktivitas manfaat yang lainnya. Maka timbang baik-baik tentang porsi makan kita, dan ini juga tidak dipaksakan kita harus diet juga tidak. Namun ya tidak masalah kalau kita itu makan sampai kenyang selama tidak membawa mudarat. Moga dipahami. Yuk klik tombol subscribe di bawah biar gak ketinggalan menyimak video bermanfaat dari Rumah Isa TV.